Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sarah Rumapea dengan NIM 22333030100232. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai RStudio. RStudio merupakan software dengan bahasa pemrograman yang digunakan dalam analisis data untuk mengimpor, mengakses, mengubah, mengeksplorasi, dan memodelkan data. RStudio ini dibagi menjadi 4 layout. Layout yang pertama yaitu Script Editor. Jendela ini merupakan tempat membuat coding dan melakukan edit kode. Dalam jendela ini terdapat fitur Run. Fitur Run ini akan berfungsi menjalankan program yang kita buat. Di bagian layout yang kedua yaitu Console Editor. Jendela ini akan menampilkan output dari setiap proses atau baris perintah yang ada pada script editor yang telah dijalankan. Tidak hanya itu, pada layout ini juga akan ditampilkan pesan gagal atau kesalahan yang harus diperbaiki secara detail dari pemrograman kita. Di bagian yang ketiga ada environment. Environment ini akan menampilkan beberapa daftar dataset hingga data nilai yang sedang digunakan serta tersimpan di laptop atau komputer kita. Di bagian history, yaitu menampilkan daftar perintah yang sedang dijalankan dalam satu session. Lalu di layout connection, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan koneksi ke database kita yang ada di komputer seperti database MySQL. Layout yang keempat, terdapat beberapa fitur seperti files, plots, packages, help, viewer, dan presentation. Di tab files ini akan menampilkan seluruh file dan folder yang tersimpan di laptop atau komputer kita. Di tab plots, apabila kita membuat sebuah pemrograman yang berupa grafik atau diagram, maka tab ini yang akan menampilkan grafik atau diagram kita tersebut. Di bagian packages ini akan menampilkan list-list packages kita yang akan kita gunakan dalam pemrograman kita supaya pemrograman kita berjalan dengan baik. Di bagian help ini menampilkan penjelasan yang lengkap dan komprehensif apabila ada instruksi atau kode yang tidak jelas. Di bagian viewer ini berfungsi untuk menampilkan data frame dan data lain yang juga preview untuk jenis-jenis lainnya. Dan terakhir ada presentation. Dalam RStudio terdapat aturan penamaan objek, yaitu yang pertama, nama objek menggunakan kombinasi alfabet, angka, titik, atau underscore. Yang kedua yaitu nama objek diawali alfabet, titik, atau underscore, dan tidak boleh diawali dengan angka. Yang ketiga yaitu nama objek tidak mengandung spasi, tab, atau karakter khusus, seperti tanda seru, tanda pagar, hashtag, dan lain-lainnya. Di bagian yang keempat yaitu tidak menggunakan beberapa penamaan atau nilai yang sudah digunakan oleh R, seperti C, Q, true, false, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membuat contoh sederhana dalam pemrograman RStudio untuk menampilkan fungsi-fungsi dari 4 layout yang tadi saya jelaskan. Sebelum membuat kode pemrograman, kita terlebih dahulu menyiapkan data Excel kita. Data Excel ini bisa menggunakan tipe file CSV ataupun XLSX. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan tipe data yang XLSX. Sebelum memulai pemrograman, kita terlebih dahulu mendownload atau menginstal packages yang akan kita gunakan. Packages yang saya gunakan dan pernah saya pelajari yaitu tdverse. Untuk tdverse terdapat fungsi ready XLSX, ggplot, dan lain-lain. Untuk menginstal packages ini bisa melalui tools, kemudian install packages, terus pilih tdverse. Namun biar lebih mudah, kita bisa dari fitur packages di layout yang keempat, kemudian mencentang list packages tdverse seperti ini. Kemudian untuk memanggil tipe data kita yaitu saya menggunakan XLSX, maka kode pemrogramannya ialah
Kemudian kita runkan, namun selain run, kita juga bisa menjalankan programnya menggunakan Ctrl Enter. Kemudian kita panggil data kita. Kode yang kita gunakan yaitu untuk kode penamaan data kita atau penamaan objek bebas apa saja, namun harus mengikuti aturan penamaan objek yang telah saya jelaskan tadi. Lalu kita panggil, kemudian kita jalankan. Ini adalah data yang tersimpan dalam laptop kita. Kemudian di bagian environment telah tampak data yang kita gunakan atau sedang kita jalankan. Kemudian kita membuat contoh pemrograman data, yaitu memfilter data. Di sini saya akan memfilter data penjualan di atas 100. Lalu kita runkan. Kemudian kita panggil. Ini adalah data di mana penjualan kue pada hari Lebaran yaitu di atas 100. Di bagian environment juga telah muncul data yang telah kita buat, yaitu untuk nama objek X dan di sini juga X. Kemudian kita juga bisa melihat data kita dalam bentuk tabel dengan mengklik baru ini. Nah, akan ditunjukkan data yang telah kita panggil tadi. Kemudian saya ingin arrange data. Kemudian kita jalankan. Pemrograman yang ketiga yaitu saya ingin memilih data, yaitu baru di data baru saya ingin memanggil hanya tanggal dan penjualan. Lalu kita runkan. Kemudian kita panggil. Semua data pemrograman yang kita panggil akan tersimpan di environment dan bisa kita buka dengan cara mengklik data tersebut. Kemudian untuk melihat tipe data kita gunakan, bisa menggunakan program Glimpse dengan nama objek yang kita buat yaitu baru. Lalu kita runkan. Maka dari sini dapat terlihat bahwa tipe data yang kita gunakan ada double, datetime, double, dan chart atau karakter. Demikianlah penjelasan singkat tentang penggunaan RStudio dan fungsi-fungsi dari layout pada RStudio. Sekian dan terima kasih.